Mana data Anda, Pak Sigit Sunarta? Kan? Anda mengatakan harus membandingkan dengan skripsi dan ijazah Joko Widodo. Ini sudah saya bandingkan, kosong. Gitu loh. Coba tunjukkan berapa orang saat itu teman-temannya Pak Joko Widodo tahun 1980 angkatan dan dulu 1985. Buka semua itu di gudang itu. 1985. Ya, skripsi-skripsi mereka. Biar bisa kita terbuka sekarang transparan. Tapi kalau kosong seperti ini, siapa yang mau percaya? Malah itu blunder besar bagi UGM. Semakin menegaskan ketuduhan saya. Gitu loh Pak Sigit Sunarta. Ya. Dari Pak Ade Armando. Ya, ini abang kita ini udah ya. Di Cokro TV. Dengan judul Kedunguan-tuduhan bahwa Jokowi memalsukan ijazah UGM, logika Ade Armando. Jadi udah ini abang kita ini Ade Armando ini sering membuat YouTube ya berbasis logika ya. Terus ya dari video yang saya baca itu ya dikatakanlah ya saya dungu ya, Bambang Tridungu, saya dungu gitu ya. Nggak apa-apa sih, bagus itu. Kalau menurut saya memang dungu ya. Daripada saya sok pintar, tapi saya berhenti belajar. Hanya orang yang merasa dirinya dungu lah yang tidak akan pernah berhenti belajar. Terima kasih, Bang Ade Armando. Nah, kalau kita kutip dari pernyataan atau statementnya Einstein ya dulu mengatakan bahwa the important thing is to not stop questioning, gitu ya. Jadi hal yang paling penting dalam hidup ini adalah untuk tidak pernah berhenti bertanya, gitu ya. Saya sudah buktikan dalam sidang Jessica terutama itu ya. Bareskrim saja, laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itu merekayasa video CCTV gitu loh. Saya temukan e-Redshop dan Freemake dipakai oleh institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Jadi institusi itu, Ade Armando ya Bang Ade ya, institusi negara itu tidak terlepas dari kesempatan oknum-oknum ini untuk memanfaatkan institusi itu, nama besarnya, orang-orang yang memanfaatkan institusi itu. Begitu juga dengan UGM ya. Jadi jangan karena keluar statement dari UGM langsung kita berhenti bertanya, ya sudahlah UGM benar pasti, Rismon pasti salah. Tidak. Kita harus tidak berhenti bertanya, question everything. Itulah logik. Kalau kita hanya menjelaskan seperti Anda tadi di video itu, membaca keterangan dari ini ya, keterangan dari Fakultas Kehutanan UGM, terus diterima bahwa mereka pasti benar, ya itu bukan logika ya, itu ya anak-anak menurut saya ya. Kenapa mereka bisa salah? Manusia itu bisa salah, dan dia memanfaatkan institusinya untuk bersembunyi dalam melakukan kesalahan gitu loh. Hal yang paling logik adalah di sini adalah kita bertumpu pada scientific based ya, scientific database research gitu. Kalau sudut pandang saya, makanya saya confirm itu 100 miliar % palsu ya, skripsi Joko Widodo. Ya karena berdasarkan artifak-artifak, catatan-catatan, dokumentasi perkembangan, evolusi dari teknologi itu, gitu loh Bang Ade Armando. Jadi nggak apa-apa sih Anda kalian semua label saya dungu segala macam, nggak apa-apa, itu hak berdemokrasi kita. Tetapi balaslah argumentasi saya ya berdasarkan data-data, balas juga dengan data-data. Itu yang paling menarik sebenarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kalau kita cuma mengandalkan statement klaim-klaim, oh itu kan sudah diverifikasi oleh KPUD, KPU segala macam, ya mereka mungkin saat itu miss. Banyak kan terjadi bupati yang sudah terpilih, terus pada saat dia terpilih kedua kali ini kedapatan palsu. Ya ada juga di Simalungun, ya sudah 2 periode bupati, mau nyagup dia kedapatan palsu gitu loh. Jadi verifikasi dari KPU ini tidak menjamin otentisitas keaslian dari dokumen yang diajukan, apalagi yang dibawa hanya fotokopi legalisir, kan gitu Bang Ade Armando. Ya, jadi ya terserah kalian ya. Saya hanya bertumpu pada apa yang saya ketahui, apa yang saya bidangi ya, Pak Ade Armando. Jadi jauh kali lah kita ini berbicara, saya orang politik, saya orang ini anti pembenci Jokowi. Ngapain membenci? Sains itu buta Bang Ade Armando ya, bisa diuji oleh siapapun dimanapun gitu loh. Jauh sekali. Saya santai-santai aja dengan nggak ada politik yang nggak mau juga saya menjilat-jilat cium tangan itu sama orang itu, no ya. Karena ya saya bisa hidup dengan keilmuan saya gitu Bang Ade.
Ya terserah kalau ada tuduhan mau Rismon itu dibayar ini, pembenci Jokowi, parpol segala macam. Sama Pak Egy Sujana aja saya nggak pernah ada hubungan dan tim TPUA sampai hari ini, ya. Nomor HP pun nggak tahu, apapun nggak tahu, nggak ada hubungan. Ini murni sains ini, ya. Terus kalau kita kembali lagi penjelasan dari Pak Sigit ya Sunarta, dekan dari Fakultas Kehutanan Unpas Gajah Mada, di situ kan dikatakan Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Ya kan, iya Pak, terima kasih sarannya kan gitu kan, ya Anda dokter kan, ya udah persepsi Anda itu kan gitu. Saya kan dari catatan, ya saya bilang evolusi teknologi itu sangat terikat ruang dan waktu, terutama waktu. Teknologi itu tidak lahir secara instan, dia berevolusi sama seperti manusia berevolusi. Gitu. Tidak ada teknologi yang ditemukan tahun 2000 bisa dipakai di tahun 90-an. Ya, juga ruang apa yang ada di Amerika belum tentu juga ada di Indonesia, begitu loh teknologi itu ya, catatan teknologi itu. Menurut Sigit, seharusnya Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Oh gitu ya Pak. Anda kan yang pegang data, oke lah. Ada yang mengirim ini sama saya ini, ya di tahun yang sama. Nih, ini lembar pengesahan Joko Widodo, ya. Kita lihat teknologinya very modern, ya alat cetaknya juga very modern, ya. Inilah Joko Widodo, inilah teman satu angkatannya, coba pakai Times New Roman juga dan kosong. Ya, ini dari video ini saya screenshot. Ini juga, ya. Nih, kosong. Terus ini juga kosong. Ya, inilah perbandingan itu, Pak. Kenapa nggak Bapak tunjukkan pada saat konversi itu? Coba. Ini kosong, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa ini ya skripsi temannya Joko Widodo 1985 ya itu merupakan otentik dari dokumen aslinya di dalam skripsi mereka masing-masing. Jika lembar pengesahannya saja kosong, ada dewan penguji, pembimbing ada tapi kosong. Ya, cuma Joko Widodo aja ada ini. Ya, itu pun pengujinya nggak tahu. Ini coba ini juga ini judulnya. Apalah ini? Ya. Nah, ini juga kosong. Pakai Times New Roman juga. Ya, diketik dengan buat prosesor modern dan printer modern yang belum ada zaman itu. Ini juga kosong. Inilah saya bandingkan. Mana data Anda, Pak Sigit Sunarta? Kan? Anda mengatakan harus membandingkan dengan skripsi dan ijazah Joko Widodo. Ini sudah saya bandingkan. Kosong. Gitu loh. Coba tunjukkan berapa orang saat itu. Teman-temannya Pak Joko Widodo. Tahun 1980 angkatan. Dan dulu 1985. Buka semua itu di gudang itu. 1985 ya skripsi mereka biar bisa kita terbuka sekarang transparan. Tapi kalau kosong seperti ini siapa yang mau percaya? Malah itu blunder besar bagi UGM, semakin menegaskan ketuduhan saya gitu loh Pak Sigit Sunarta ya. Kepada Bang Ade juga, Ade Armando ya kan, Anda kan dulu tahun 1988 di UI ya, saya baca profil Anda di UI. Coba Anda buka lagi coba skripsi Anda tahun 1988, apakah lembar pengesahannya seperti ini? Ya, sudah modern seperti ini. Coba saya tantang Bang Ade Armando, kita harus pakai logik, ya, logika. Apalagi ini berbasis sains, bukan hanya sekedar logika berdasarkan narasi-narasi tanpa ada pembuktian sains ya. Ini saintifik. Catatan evolusi teknologi yang tidak instan. Ada timelinenya. Makanya saya bilang terikat ruang dan waktu. Saya tantang Bang Ade Armando, nanti tampil lagi di Cokro TV. Coba tunjukkan, ini skripsi saya di UI, saya lulus tahun 88. Nah, inilah dia, sudah pakai Times New Roman, sudah pakai printer laserjet, karena saya dari dulu pulang dari Amerika. Saat itu sekitar $2.000 Amerika, sekarang sekitar $30.000. Coba, Bang Ade Armando, itu baru saintifik. Atau Anda riset kecil-kecilan ke perpustakaan di UI. Saya akan lakukan itu, karena saya di Bali aja gitu loh. Anda kan di Jakarta, coba riset kecil-kecilan dia, Pak. Tunjukkan pada kami, ya Cokro TV dan tim di sana, tahun 1985 ada nggak di UI, ya, atau universitas swasta di Jakarta, lembar pengesahannya seperti ini, Joko Widodo. Coba, lembar pengesahannya Joko Widodo, seperti Joko Widodo dan teman-temannya ini, di Fakultas Kehutanan UGM. Yang kosong, coba bayangkan. Ini mau kita percaya, Bang Adi? Catatan evolusi teknologi itu tidak bisa bohong, Bang Ade Armando. Walaupun Anda bernarasi dengan kata-kata, dengan logika, dengan mengatai saya bodoh, ya, unbelievably stupid,
Iya, memang saya bodoh gitu. Tetapi saya, karena kebodohan saya lah, saya tetap belajar mempertanyakan sesuatu, ya, siap untuk mempelajari semua. Tidak berhenti bertanya. Bukan hanya karena keluar dari statement UGM saya terima begitu saja, karena kan saya punya pandangan lain. Catatan teknologi, saya mengalami apa yang namanya Unix, apa yang namanya DOS, apa yang namanya Microsoft, Macintosh, Android, dan lainnya. Jadi ya tentu sudut pandang saya berbeda. Gitu loh Bang Adi Armando yang terhormat ya. Nah sekali lagi saya tantang Anda. Coba riset lah Cokro TV itu kecil-kecilan. Oh di UI udah ada kok seperti ini. Sudah pakai Times New Roman, lembar pengesahannya. Sudah dicetak dengan teknologi modern. Coba lakukan, baru kita data by data. Kebenaran itu ditemukan ketika kita lawan data. Dengan data, itu baru kebenaran. Tapi kalau ya apa yang saya tunjukkan, ya cuma dilawan dengan teman-temannya Jokowi sudah mengakui, terus UGM sudah mengakui, terus KPUD sudah mengakui, itu keterangan, itu penjelasan, bukan bukti material itu loh. Catatan evolusi teknologi komputer, baik hardware maupun software, perangkat keras maupun piranti lunak, itu ada catatan jelas gitu. Kalau ada yang bilang ya bahwa ini dibuat sudah pakai software IBM-PC, katanya Pak Apri Awang, ya mantan dirjen di kehutanan, dosen fakultas kehutanan UGM. Kalau ini bisa dibuat teknologi IBM PC saat itu dengan misalnya pakai DOS sistem operasinya, saya nggak tahu, berarti perkembangan word processor mulai dari tahun 1985 sampai sekarang 2025 itu tidak ada perkembangan yang signifikan, berarti ya sampai IBM PC saja bisa menghasilkan seperti ini tahun 1985 loh Pak Adi Armando. Kalaupun ada printer saat itu, maka yang ada cuma dot matrix, dan itu pun langka dan mahal untuk mahasiswa, ukuran mahasiswa ya. IBM PC DOS, disk operating system yang kita masukkan disketnya, baru sistem operasinya jalan. Inilah semua tampilannya, font-fontnya saat itu. Saya bilang bergerigi karena tidak menggunakan algoritma matematik kurva Bezier yang hanya ada sejak Windows 3.1, di situ koleksi True Type Font. Gitu loh Pak Adi. Ya, kalau ada yang berargumen, bisa jadi Bang pakai WordStar, ada kustomisasi font, ya bisa pakai Lotus kustomisasi font. Ya terserah. Ya, kalau itu logikanya. Cuma alat cetaknya apa saat itu? Gitu loh. Ya, bentuk Times New Roman pun yang kalian bilang bisa dikustomisasi pada saat itu, ya tetap saja tidak menggunakan kurva Bezier, masih bergerigi seperti ini, ya bergerigi. Ya. Jadi tidak halus, dia dicetak pun tetap bergerigi. Kalau kalian amati semua yang lembar-lembar pengesahan zaman itu, kalau di print ya tetap bergerigi. Itulah yang masih ya catatan teknologi tahun 1985 yang masih seperti itu, teknologi komputer. Kecuali memang ya seperti media massa, ya pakai movable metal gitu, font-fontnya itu sudah ditata sedemikian rupa, baru cantik. Tapi tetap aja itu tepi-tepinya bisa kita pelajari, dan itu untuk produksi massal. Bayangkanlah kalau alasannya adalah kepercetakan dengan movable font ditata-tata gitu fontnya, ya huruf-hurufnya itu sedemikian cantik seperti ini, itu pun tetap bisa kita pertanyakan Bang Adi Armando, karena itu untuk massal. Anda coba kepercetakan, orang udah capek-capek untuk menata-nata font-font itu, misalnya untuk hand press atau printing press gitu ya, cetak berapa? Cetaknya 5 atau 10, apa nggak ditertawakan kayak gitu kan? Jadi hal yang paling logis kalau kita pakai logika Bang Adi Armando, ya ini untuk personal use. Ya personal use. Bukan produksi massal. Ya berarti alat cetaknya juga untuk personal use. Ya printer. IBM PC katanya Pak Apri Awang. Kan begitu. Kalau secara teknologi evolusi teknologi, ya nggak ada Bang Adi Armando. Bahkan saya tantang Cokro TV dan Bang Adi Armando untuk mencari skripsi yang lembar pengesahannya seperti ini di UI atau di lainnya di Jakarta. Jangankan di Jogja, di Jakarta yang dekat kekuasaan juga nggak ada itu Bang Adi, saya pastikan. Ya, jangankan untuk skripsi, untuk keputusan aja ya Presiden Republik Indonesia di sini, ya Bang Adi Armando, ya untuk Kepres saja pengangkatan ya tahun 1986 ini, ya
Keputusan Presiden Republik Indonesia mengangkat Saudara Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri SH, ya. Ini masih mesin ketik ya, untuk sebagai staf ahli Menteri Negara Pendudukan dan Lingkungan Hidup. Inilah personal use, hanya untuk beberapa saja. SK-nya ini paling cuma 10 halaman sebagai dokumentasi segala macam, bukan kepercetakan. Mesin ketik gitu loh. Karena personal use, limited use gitu loh. Eksemplarnya dikit. Masa kita bandingkan dengan itu bukunya dulu udah cantik, percetakan buku, percetakan koran. Itu loh, menata fontnya itu capek, Bang Adi. Ya, untuk personal use ya dicetak untuk personal alat cetak pribadi, ya printer apalagi. Itu loh. Makanya saya bilang kepada UGM maupun Fakultas Kehutanan, udahlah sekarang itu nggak usah lagi lanjutkan berbohong. Sudahlah, ini adalah bukan teknologi ini hanya bisa dihasilkan teknologi dengan word processor modern, ya, dengan alat cetak yang modern, tidak dot matrix. Sekarang saatnya UGM kembali yang mempertahankan integritas dan moralitasnya demi rakyat. Karena rakyatlah yang membayar UGM, bukan miliknya Profesor Ova Emilia sebagai rektor ataupun dekan-dekan yang lain. Kalian digaji, ya, kalian PNS, ASN digaji oleh rakyat. Seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke membiayai biaya operasional dari UGM. UGM milik rakyat, bukan milik kalian. Daripada ini terus bertahan seperti ini, ya, ditunjukkan lembar pengesahan skripsi tapi kosong, bodong. Siapa yang percaya? Apakah sekonyol itu UGM saat itu, Fakultas Kehutanan UGM mau menerima skripsi tidak ada tanda tangan pembimbing dan penguji? Coba lo bayangkan. Ini swasta yang baru lahir pun kurasa tidak seroboh itu menerima skripsi. Inilah nih, kosong. Ini kan sengaja dibuat supaya sama seperti lembar pengesahan Joko Widodo. Itulah logika alasan yang paling logis. Mana ada di UGM diterima skripsi, ditandatangani dosen penguji pun tidak, pembimbing pun tidak. Itu bukan karya akademik. Jangan tambah malu kita sebagai alumnus UGM. Ya. Aduh. Oke ya, Bang Adi Armando dan Cokro TV, saya tantang kalian ya untuk mencari lembar pengesahan skripsi tahun 1985, cari di seluruh Jakarta yang bentuknya seperti ini. Saya tunggu. Ya, saya tunggu Bang Adi Armando. Jadi jangan cuma wacana-wacana katanya acara Anda adalah berbasis logika kan. Logika pun harus dibangun bukan berdasarkan narasi-narasi dong, tetapi berdasarkan data real. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.